sama gue ini cantik banget. Gue bilang, Udah mulai samar-samar nih mata. Iya, jangankan gue bilang kambing dibedakin pas lu bilang cantik. Terus gue bilang, emang lu memang ratu. Iya. Ya udah deh, sampai ntar gue bilang, ratu di hutan, hantu di kota. Kenapa jadi ratu? Karena perempuan ini kenapa jadi hantu sampai di kota? Buka bulu kayak panjang jalan. Waktu gue dikejar-kejar aparat, itu sama Gamini. Lari gue, mereka lari, gue juga lari. Kan pada saat itu kan ilmu meringankan tubuh lu bintang swing. Aparat aja, pimpinan aparat kalau mau naik heli, mau kemana-mana, minta tolong saya, katanya. Dia bilang gitu. Dalam hati gini, hah kok bisa gitu? Jadi Bapak dikasih apa? Saya dikasih pulsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jagongan, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi sama gue Iwan di acara Jagongan Yuk. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial. Pokoknya insya Allah Jagongan Yuk ini spesial semua deh tamu-tamunya. Nah, ini ada teman gue juga dari kecil dulu ya. Nah, dia ini sekarang jadi wartawan senior. Sobat Jagongan, ini wartawannya nggak cuma yang di gedung-gedung doang, ini luar biasa nih, beda nih. Gitu. Nah, sebelum mulai kita ngobrol sama narasumber kita kali ini, jangan lupa dukung terus channel kita ya. Subscribe, like, comment, share, sama aktifin tanda lonceng, loading, biar Sobat Jagongan nggak ketinggalan video terbarunya. Oke, kita langsung aja, kita ngobrol sama jurnalis atau wartawan senior kita, Desi Fitriani. Salah, bukan senior. Oh, bukan? Bukan. Apa jadi? Kadaluarsa. Udah pensiun sih ya? Iya. Udah lebih dari. Oke, nah Sobat Jagongan, ini Desi Fitriani, dia teman gua lagi kecil, pertama kali kenal dia. Ketemu lagi, bukan ketemu sih waktu itu sejujurnya. Kecil maksudnya kecil gini? Kecil. Wow, kecil banget gitu. Iya. Kalau ketemu sekarang udah gede. Emang udah pada gendut sih. Nah, dia pertama kali gue lihat lagi salah satu TV tayangan dia di daerah konflik. Jadi wartawannya luar biasa. Kita yang laki aja kadang mikir 2-3 kali, dia nyemplung langsung. Itu gimana ceritanya, Des? Bisa lu tuh di daerah konflik gitu loh. Jadi wartawan, emang gak ada tempat lain yang nyaman apa? Ini mau cerita jujur apa mau cerita buat pemanis aja nih? Kalau jujur gue Kalau jujur begini. Jadi sebenarnya kalau jadi wartawan itu juga salah jurusan. Salah jurusan? Kita sama-sama SD kan? Oh iya. Nah, ada bakat wartawan kan? Salah jurusan. Salah jurusan. Dulu pengen jadi hartawan. Oh, tapi salah jurusan jadinya wartawan. Oh, gitu. Mana ada wartawan yang kaya? Kalau hartawan dia pasti kaya dong. Hartawan iya. Nah, dulu kan emang dari awal tuh kan ya emang pengennya emang jurnalis kan. Nah, tapi setelah gagal, dulu kita masih zaman-zaman cuma Spenmaru kali ya. Iya. Dulu mau jadinya insinyur peternakan, tapi gagal. Mau bicara bebek sama ayam, jadinya begini deh. Ternaknya di hutan. Nah, emang waktu itu kan di kantor itu ya semuanya ya penugasan kan. Awal-awal ya dijeblosin lah. Dijeblosin. Sampai tahu nggak? Waktu pertama liputan perang itu kan waktu di Aceh. Waktu sebelum masih zamannya DOM. Iya. Sampai dibilang gini, kan kalau kita mau berangkat liputan perang itu, kantor kan ngasih asuransi segala macam gitu kan. Kita punya asuransi tapi ditambahin gitu loh. Nggak mau resiko juga dong. Terus bilang sama orang tua, Mah, Pak, ini mau ditugasin ke Aceh. Ngapain? Kan Aceh lagi perang. Ya justru yang lagi perang itu, dia bilang gitu kan. Emang nggak ada lagi yang laki-laki di kantor, dia bilang gitu kan. Enggak kok, aman gitu. Akhirnya nih sama kantor dikasih sertifikat. Orang tua mah nggak butuh gituan katanya. Simpen gitu, buang, robek aja gitu kan dah. Akhirnya pokoknya aku mau berangkat. Nah, berangkat nih. Wah, pas mau berangkat tuh tiap sejam 2 jam tuh wajib lapor gitu kan. Dulu kan masih zaman kan masih pakai pager ya. Belum ada kayak handphone tiap sebentar. Nah, biar gitu laporan gitu kan. Nyari telepon juga pinter lokal kan mahal. Terus sampai begitu udah nyampe 2 hari, adekku telepon bilang, "Uni," katanya. "Kenapa? Tadi malam kita tahlilan." "Ngapain tahlilan? Ada apaan?" "Iya, manggil anak yatim. Doain Uni," katanya, "biar liputannya lancar."
Jadi saking was-was ya, saking takutnya, sampai orang tua itu ya tahlilan, minta doain supaya anak selamat. Tapi begitu sekali, 2 kali, 3 kali, begitu ada konflik, nggak jalan. Dia bilang gini, "Kok tumben masih di Jakarta?" Sampai di kantor itu ada beberapa bos bilang gitu, "Des, kalau kamu masih di kantor berarti negara ini aman ya?" "Aman, aman, aman." Jadi kalau misalnya nggak ada di meja nggak ada, oh berarti ini ada konflik nih. Jadi kalau nggak berangkat malah bingung. Sampai sekarang juga gitu, kalau ada konflik di mana kalau nggak berangkat ya, "Kok nggak berangkat? Emang kantornya udah nggak percaya lagi? Kenapa kantor nggak kirim lagi?" Gitu. Jadi ya awalnya dijerumusin, mami kecanduan. Awalnya orang tuanya khawatir, lama-lama terus berangkat terus gitu. Ini kalau secara pribadi adrenalinnya justru menggebu-gebu gitu ya. Wah, orang kalau jadi wartawan kan banyak, mau wartawan apa banyak gitu kan. Tapi kalau misalnya wartawan di medan konflik kan boleh dihitung. Jadi bukan ya, kalau mau jadi wartawan gampang, anak SD bisa jadi wartawan, kan ada tuh wartawan cilik gitu kan. Semua juga bisa, tapi ketika di daerah konflik itu kan nggak sembarangan. Kenapa? Mental. Aku waktu di Aceh itu, jujur aja nih, itu 1 bulan itu bisa ganti 6 kameramen. Kenapa? Sementara gue nggak mau pulang-pulang. Kenapa? Karena begitu datang takut. Nah kalau udah rasa takut, itu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Mau kesini takut, mau kesini takut. Lu enak deh sendiri. Nah anak gue, bini gue gimana katanya. Ntar kalau gue mati, gue bilang kalau ke suatu daerah konflik atau ke kemanapun negara atau kemana juga, kalau takut ini feelingnya nggak jalan. Instingnya nggak jalan. Karena udah parno dengan takutnya. Itu kalau hitung-hitung ya waktu di Aceh ya, sampai 4 kali gue hampir mati tuh. Iya, tapi ada aja selamat. Nih contoh satu. Waktu itu gue main banget di Aceh Timur, ikut sama pasukan. Nah, terus lagi ngejar gam dong, ya. Terus kan biasanya tuh satu regu itu kan 10. Nah, gua wartawan tuh di baris ke-8 atau ke-9 terpaling belakang. Gue sambil jalan kan, kalau udah jalan kan gitu, jalan aja jalan gitu kan. Tiba-tiba udah sampai di depan daripada pasukan ini, berapa langkah di depan. Terus pas gue mau langkah, kayak dia manggil dia sih. Gue lihat siapa yang manggil, gue lihat ke belakang. Nah, pasukan yang di depan tiba-tiba berhenti, dia bilang gitu. Rupanya udah ada ini, ada benang ini bom tanam. Iya, ranjau bom tanam. Jadi itu satu. Nah, terus yang kedua, waktu itu kan SNG untuk siaran langsung itu kan cuma ada di Banda Aceh. Gue di Biren. Nah, kotak tembak yang sering itu di Biren, terus kemudian Aceh Utara. Nah, di tengah-tengah itu ada di Pidi. Nah, di Pidi itu, di Trenggading itu emang tiap mobil yang lewat. Jadi dapat gambar kotak tembak nih. Ya kan? Terus dari Biren. Terus udah gitu mau kirim kan juga nggak kayak sekarang kan. Dulu kan kalau kita ngirim gambar kan mesti cari ke satelit, mobil satelit bawa itu kan. Caranya gimana? Ya udah, mobil di pinggir jalan pada berhenti. Nggak ada yang berani lewat dari Biren mau ke Banda Aceh itu. Nggak berani karena di Trenggading pasti ditembakin. Gue bilang, kameramen gue bilang turun. Gue bilang, kenapa? Gue aja yang berangkat sama driver. Udah jalan nih, seng gitu kan. Di depan tulisan pers, belakang pers biasa ditempelin gitu kan. Begitu mobil kita jalan, mobil satu-satu ngikutin tuh yang diberhenti. Nyung. Udah pokoknya ada 15 mobil, 20 mobil. Nah, mobil itu jalan sebelum kantor polisi di deket Pidi itu, mobil udah kenceng nih lari 130 ada kali itu, udah pada orang jalan kosong kan. Tiba-tiba gue kebelet pipis bilang gitu, berhenti, Mbak nggak bisa berhenti, pokoknya gue nggak pokoknya berhenti, stop gue bilang, langsung gitu kan, minggir gitu kan, ngerem mendadak. Nah yang belakang kan lonjut, begitu depan nggak nyampe 10 meter ditembakin abis. Nah abis gitu kan gue kaget, udah gitu gue langsung ambil gambar. Gue dimarah-marahin sama orang yang selamat. Mbak katanya, kami kan jalan ke sini kan ngikutin Mbak katanya. Kenapa Mbak mau berhenti udah tahu gitu kan dibilangin. Gue bilang, ya gue kan antara masih orang namanya masih kaget kan, tapi gue nggak pengen ke belakang, maksudnya maaf ya nggak pengen pipis, nggak ada. Tiba-tiba ya feeling aja gitu loh. Ya udah ada kali 4 kali peristiwa-peristiwa yang hampir gue mati, tapi kenapa? Karena ya udah ketika kita ya kalau mau kemana ya lillahi ta'ala aja, orang bisa mati di mana aja kan. Sampai dibilang gila lu ya, jalan-jalan ke Gaza, ke Afghanistan orang kotak tembak itu lu nggak takut mati? Gue bilang semua juga orang takut mati. Siapa sih yang siap mati sekarang? Nggak ada kan. Tapi masalahnya kalau kita takut ya buang ngapain gitu loh. Kita pikir kalau mau mati di tempat tidur bisa mati, di kamar mandi bisa mati, di jalan bisa mati. Ya lepas aja gitu loh. Jadi kalau gue kalau ke satu negara atau ke daerah konflik itu ya udah Bismillahirrahmanirrahim gitu aja udah, Bismillahirrahmanirrahim ya udah. Pokoknya ya semuanya berserah pada Allah aja. Bener, karena ya istilahnya gue sih belum pernah gitu ya, belum pernah ke daerah benar-benar terjun di daerah konflik yang
entah itu peluru kah atau apa bom gitu kan. Dulu nggak Kalau pakai lihat mata loh. istilahnya langsung denger aja wing wing, atau mungkin kalau sekarang lihat di TV gitu kan di satu negara kota gitu ada sirenenya wow, wow, mau ada serangan udara gitu. Sementara kan Kita malah nungguin. Iya, istilahnya kalau yang normal, mau ada pesta kembang api nih gitu. Iya, kalau misal waktu di Aceh kan, mana nih bilang, orang ada ngendap kan. Dan kapan nih kontak tembaknya nih katanya. Dia bilang gitu, kamu kok malah ngarepin kontak tembak? Ya nggak ada, itu nggak ada gambar nih gitu kan. Tungguin, ya ngendap itu kan, nungguin sehari 2 hari, begitu kontak tembak ya udah, weh main. Jadi ya orang kalau ketika kontak tembak orang malah kabur ninggalin, kita malah wartawan malah masuk kan, karena itu gambar. Iya. Kalau TV kan mainannya gambar gitu, nggak ada gambar ya nggak tayang di TV. Hoax nih kalau zaman sekarang sih Nah, nggak ada gambar, hoax nih gitu. Kalau dulu kan juga masih enak liputannya itu. Tapi kan dulu waktu kalau yang konflik di Aceh, itu wartawan yang mau ikutan bandit ya sama tentara gitu atau aparat itu kan harus pelatihan. Kita dulu dilatih di Sanggabuana atau 3 hari itu. Latihan bagaimana menyelamatkan diri, latihan gimana nembak, latihan gimana nanti kalau misalnya ada apa-apa, mesti gimana-gimananya diajarin semua, sampai survival juga diajarin. Nembak pun diajarin? Diajarin. Ini suara apa nih, suara AK-47, ini suara apa nih, F-16, ini suara apa nih, pengenalan gitu. Ya, ini suara apa, senjatanya polisi apa namanya tuh, Steyr tuh Australia. Ya senjata-senjata tuh bunyinya, oh ini gini nih, kalau AK nih bunyinya lenting. Nah, Des, itu ini maksud gue surprise aja dalam arti, Desi di medan perang gitu kan, istilahnya ya akhirnya pada satu kan cowok aja belum tentu semua berani loh gitu istilahnya. Nah, tapi terlepas dari itu semua gitu ya, Des, sebetulnya jangan anggap perempuan remeh loh. Iya, makanya justru banyak dapat gambar eksklusif bagus-bagus tuh hanya gue perempuan. Iya, istilahnya terlepas dari eksklusif dalam artian gini. Nah, apakah hanya sekedar pengambilan gambar dalam kapasitas sebagai wartawan ya, istilahnya meliput lah gitu. Kalau olahraga kan jelas liputan ya orang tanding entah cabang olahraganya voli kah bola gitu kan liputan. Nah, tapi kalau perang istilahnya daerah konflik ini itu apa sih ekspektasinya dokumentasikah atau istilah memang sampai hanya sekedar kan di berita juga akhirnya jarang deh kecuali sekarang ya di luar negeri gitu ya entah Gaza atau mana yang sekarang ramai Israel sama Iran ngebom gitu kan. Nah itu kan memang hanya liputan gitu loh. Nah tapi kalau yang istilahnya sampai Desi itu memang hanya sekedar liputan aja kah atau memang ada istilahnya pemimpinnya siapa di Oh iya wawancara? dong. Kalau misalnya kan kalau gue tuh liputan jangan berpikir bahwa liputan itu harus selalu dengan kameramen, enggak. Berapa kali juga VJ. Ke Gaza, aku ke Gaza 3 kali. 2 kali VJ. 3 kali? 3 kali. 2010 yang waktu itu, 2011 sama 2020 terakhir. Nah, ke Afghanistan juga 2 kali. Dan itu VJ, yang 2 kali terakhir itu VJ terus tuh. Sebentar, VJ apa biar pada video ngerti jurnalis, nih? jadi sendirian. Video jurnalis. Jadi pakai handphone, pakai kamera, liputan sendiri, bikin sendiri, berita sendiri, live sendiri. Jadi pakai tripod, terus tayang vendornya dibalikin, live sendiri, tinggal pakai earpiece kan, udah live. Jadi kalau sekarang tuh live enak, pakai handphone, pakai AVS Mobile bisa live kan. Kalau dulu kan enggak. Kalau sekarang paling pakai AVS gendong, itu kan bisa. Kalau di luar negeri juga tinggal pakai ganti SIM card-nya aja. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita liputan suatu negara, misalnya ya, gue kalau liputan ke Gaza aja. Ke Gaza bukan berarti gue cuma liputan konfliknya aja, atau kerusakannya aja, atau bangunan yang hancur atau itu. Tapi gue juga mencoba wawancara dengan Ismail Haniah, Perdana Menterinya gitu kan. Udah gitu ada 16 kelompok bawah tanah, sayap bawah tanah itu, ada kelompok Al-Quds segala macam, pasukan ini segala macam itu wawancara mereka. Jadi di underground. Bahkan waktu itu juga wawancara dengan terowongan bawah tanah Gaza. Jadi dulu barang-barang itu kan semua harus lewat Israel, temboknya tinggi tuh penjagaan. Nah, bagaimana masuknya? Lewat terowongan bawah tanah. Dari Rafah sampai ke Gaza. Gue masuk juga ke situ, terus wawancara masyarakatnya, terus barang-barang, makanan, minuman, sampai buah stroberi itu bibitnya dari Israel, kecil-kecil, tapi begitu di Gaza buahnya gede-gede, bibitnya dari Israel. Jadi sebenarnya kalau kita datang ke suatu tempat itu liputannya beragam semuanya.
Nah, ada lagi satu peristiwa waktu liputan di Aceh. Jadi ketika waktu liputan kita liputan TNI dimarahin sama GAM. Liputan aparat maksudnya sama polisi juga pasti kita dimarahin kan. Liputan sama GAM liputan sama TNI kita juga jadi TO sama mereka. Nah, sebagai wartawan kan dua-duanya ngeliput. Nah, ketika konflik itu dibesar-besarkan, semakin besar konflik itu. Nah, akhirnya apa? Sama kantor. Ya udah, sekarang nggak ada liputan-liputan itu ini. Sekarang coba tanggapan masyarakat. Ternyata ada satu kampung anak yatim, kampung yatim, kampung janda. Kenapa? Laki-lakinya, bapak-bapaknya pada ke gunung. Terus udah gitu datang ke sebuah rumah. Dia nggak bisa makan karena berasnya nggak ada. Kenapa nggak ada beras? Karena mereka nggak bisa ke ladang, nggak bisa belanja, nggak bisa jualan, nggak bisa ke laut. Karena apa? Karena ada operasi militer dan laki-lakinya nggak ada. Jadi sebenarnya humanis itu juga kita liput semuanya. Jadi bukan hanya kita daerah konfliknya aja enggak, tapi humanis masyarakatnya, semuanya kita liput seperti itu. Jadi untuk menembus, untuk masuk ke semua liputan itu kan nggak gampang. Contohnya waktu mau lihat bagaimana barang-barang itu masuk ke Gaza, karena semua diblokade sama Israel, mereka bikinlah terowongan bawah tanah. Nah, mau masuk terowongan bawah tanah itu kan nggak bisa sembarangan. Ya, untuk aku nyewa taksi kan di situ kan. Nah, supir taksinya tuh baik tuh. Jadi dia bilang, "Gimana caranya?" Nah, gue ngerti bahasa Arabnya cuma lah, tamam, sukron, cuma itu doang. Yang lainnya sukron. Lah. Pokoknya enggak. Tamam gitu, udah yang lain. Terus udah gitu bilang, "Gimana caranya? Gue mau liput nih barang-barang itu." Terus dia datanglah ke kantornya. Dia bilang itu, "Nggak bisa." Terus akhirnya bilang, "Tasrih," katanya, "surat." "Ada surat, saya datang ke sini semuanya, tunjukin paspor." Terus dia bilang gini, dia bilang, "Nggak bisa." Dia bilang, "Please, saya ini perempuan. Saya dari Indonesia. Indonesia itu prihatin sangat dengan bersaudara dengan masyarakat Gaza, ingin mendukung gini-gini kemanusiaan segala macam. Makanya ada rumah sakit Indonesia untuk Gaza segala macam." Terus dia bilang, "No. Terus aku bilang, "Ini kalau di Indonesia biasanya kita nyogok juga nih." Kan gitu kan biasa lah. Gue bilang, "Udah kasih $100. Bilang, "Iya," kata yang bisikin juga drivernya, "Ada uang nggak?" "Ada, kasih $100. Terus dikasih, terus dia marah, apa artinya? "What? You just give me $100?" Dia bilang gitu. Dia bilang, TV asing, dia bilang, "They give me $2,000, $4,000. You just give me $100. $2,000 for $100, I say no." Dia bilang gitu. "You just give me 100." Dia bilang, "Tambah lagi 200. Please, saya perempuan." Akhirnya udah bilang gini, akhirnya, "Oke, only 5 minutes." Dia bilang, 5 menit saja, 5 menit. Kayak lagu, 5 menit ya. 5 menit udah masuk langsung terowongan bawah tanah. Itu kan jaraknya bukannya 100 meter, 2 meter, ada yang sampai 700 meter, ada yang 500 meter gitu sampai tembus ke atas itu kan. Begitu baru masuk dikit, bilang kan bikin dulu stand up satu ini saya bersama ini di lubang ini kan. Saya bisa bersama di ini salah satu terowongan bawah tanah gitu. Sudah gitu udah sampai gitu, di tengah jalan ditelepon. "Oke, go out." Bilang gitu. Bilang nggak bisa, besok lagi kasih $50. Jadi jangan pikir liputan nontonnya sebentar tapi ininya enak kan. Ternyata kan nggak juga gitu, ada banyak macam-macamnya. Udah akhirnya sampailah sampai gitu. Begitu balik ternyata ada barang juga masukan, ikutlah sama yang itu dorongan barang-barang itu kan, pakai ini. Begitu dilihat, oh ini kok ada obat. Obatnya obat batuk, dilihat made in Indonesia. Ada ban, lah ini kan ban Indonesia. Terus ada piringnya piring masih zaman dulu, lu tau nggak, ingat piring zaman kedaung itu. Nah itu. Dan yang aneh, ada beberapa merek sabun yang gak usah sebutin namanya. Itu zaman waktu kita masih SD dulu tuh. Iya gitu kan. Itu sabun-sabun colek yang zaman kita SD. Itu ada di situ. Jadi kenapa barang-barang dari Indonesia banyak juga di sini kan? Nah, terus udah gitu kalau mereka masukin mobil, motor itu nggak pernah mobil masuk itu enggak, kan kegedean. Jadi mesinnya dulu, pintunya dulu, setirnya dulu itu gitu. Terus udah gitu mereka cari juga sama kelompok-kelompok bawah tanahnya ini, mereka kelompoknya untuk membebaskan Masjidil Aqsa, perjuangan Gaza. Jadi ke bengkel, mereka ini kalau siang jadi pengusaha, jadi orang-orang inilah yang ini semuanya. Tapi begitu malam pada ngumpul, kayak kita ngumpul-ngumpul ngeriung gitu kan, bikin granat sendiri, ada di bengkel-bengkelnya. Jadi perjuangannya mereka memang benar-benar ya perjuangan untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Makanya sekarang gue udah dari tahun 2023 7 Oktober kemarin udah 3 kali tuh sampai sebulan
nginep di Turki mau naik kapal karena semua pintu masuk ditutup kan, nggak bisa masuk. Ini orang udah pada kelaparan semua sampai sekarang masih berusaha bagaimana bisa masuk ke Gaza lagi. Jadi jangan dibilang bahwa liputan itu semuanya aman-aman aja, enggak. Makanya yang bedakan antara reporter biasa sama reporter wartawan konflik itu ya di situ mentalnya, sama kalau kita sudah mencintai, udah gitu apalagi kita pernah ngelihat bagaimana kondisi masyarakat Gaza, pasti akan balik ke sana lagi. Gila lu mau cari mati? Enggak, mati nggak nyari gue mati sendiri ntar. Iya, karena ya istilahnya kalau kita bicara yang umum lah gitu, yang umum kan liputan ke sana ya entah artis atau pejabat gitu ngiri kan. tuh, jujur aja. Kalau tanya kan, gue, ngiri. Itu kan Teman-teman yang pasti lain fasilitasnya apa gitu kan. liputan teman-teman yang lain jalannya, liputannya ke luar negeri, jalan-jalan wisata ke sini, ikut sama ini, ikut sama menteri ini itu. Gue hutan lagi, boro-boro nikmatin hotel bintang, tidur aja yang kadang-kadang beratapkan itu langit. Ya itu lu tahu berarti, waktu di Aceh? Gue kan 15 bulan, gue dapat gelar situ. Apa tuh? Karena perempuan sendiri kan, yang lainnya laki. Ikut sama pasukan itu kan bukan sehari 2 hari, kadang 4 hari, 5 hari di hutan itu. Jadi tidur di tent, di bawah tank di atas gitu. Sampai dia dapat gelar. Dia bilang itu, aduh Desi, lama-lama gue liatin lu cantik banget. Gue bilang, udah mulai samar-samar nih mata. Iya, jangankan gue bilang kambing dibedakin pasti lu bilang cantik. Terus gue bilang, emang lu memang ratunya. Iya, ya udah Des. Sampai dia bilang, ratu di hutan, hantu di kota. Kenapa jadi ratu? Karena perempuan sendiri. Kenapa jadi hantu sampai di kota? Buka bulu kayak apa nggak jelas. Lu bayangin nggak mandi-mandi, minum air sawah, minum air air kampung. Ketemunya aja. Ya seketemunya gitu. Makan apa yang ada gitu kan, yang ya udah pernah nyobain itu belum? TB belum? Apa tuh TB? Makanannya aparat. Belum. Jadi makanan kaleng, kalau makan kan dipanasin, dibakar dulu tuh. Habis dimakan, maaf nih ya, ke belakangnya seminggu lagi. Nah, kalau misalnya kayak roti marin, diceburin ke susu atau ke air, itu langsung melar di perut tuh. Jadi tahan tuh berdiri. Jadi rasanya emang buat benar-benar ngeganjel gitu. Jadi itu tahan tuh jadi gitu. Namanya nasi goreng sosis, nasi goreng rendang. Pokoknya namanya enak-enak deh. Tapi begitu dimakan udah. Ya cukup yang ngerasain aja yang tahu. Cobain. Iya, karena gue mikirnya itu ya kayak contoh misalkan mungkin pas lo ke Gaza gitu lah, gitu kan. Itu kan kalau gue lihat di TV karena gue belum pernah ke sana gitu kan. Itu kan ya secara penampilan fisik kotanya kan udah pada hancur gitu kan. Nah, terus lo sebagai wartawan ke sana, nih mau nginep di mana kalau kayak begini gitu kan, istilahnya fasilitas itu kan tidak memadai lah bahasa gue gitu kan. Jadi lu tinggal di mana kalau selama istilah pas lagi tugas lah dinas liputan ke daerah konflik gitu, taruhlah contoh ke mana Gaza. pernah tinggal di hotel enak, nggak pernah lah. Palingan juga misalnya ada kalau di Mesirnya kan terus di wisma mahasiswa ada situ ya, kalau nggak yang penginapan murah. Karena gini, kalau kita masuk daerah konflik itu kan nggak bisa, ada beberapa yang kita bisa ngurus surat jurnalisnya gitu kan. Dulu itu kan masih gampang gitu. Kadang-kadang kita nyamar jadi tim sukarelawan segala macam. Jadi yang penting bisa masuk. Nah, kamera juga kan bisa diumpetin gitu. Jadi nggak pakai kamera yang gede-gede yang bukan pakai gini. Enggak, yang kecil-kecil. Apalagi sekarang pakai handphone. Kemarin aja ke Afghanistan terakhir pakai handphone aja, bisa lihat dari mana-mana. Jadi pas masuk ya ini aja gitu loh. Kemana mau diliput ya diliput, datang segala macam semuanya. Akhirnya ya semuanya gitu kita liput. Jadi nggak pilih-pilih segala macam sih. Tapi sepengalaman perjalanan Desi meliput daerah konflik itu, ada yang paling ini nggak Des? Istilahnya kalau berkesan mungkin wisata gitu ya. Tapi yang paling buat Desi, aduh ini ngeri banget nih pas kesana gitu. Semuanya ya, kayak gue misalnya liputan pembebasan Sandra, gue tinggal sama Abu Sayyaf, ya kan? Abu Sayyaf itu? Iya, Abu Sayyaf itu kayak anaknya waktu sama Gam, gue tidur sama Gam. Jadi kalau orang mikir gini ya, pemberontak, teroris, terus udah gitu kelompok pemberontak bawah tanah segala macam itu pasti galak gitu ya. Ternyata mereka manusia biasa juga gitu loh. Nah, jadi kadang-kadang gue bilang ih gila nih komandan romantis juga ya. Karena kan sampai gue ledekin gitu kan. Misalnya kemarin waktu di Aceh, gue tinggal sama Panglima Perang. Jadi di Aceh itu ada satu Muzakir Manap sebagai mualim, kemudian di bawahnya ada Panglima Perang, ada 16 Panglima wilayah Sabang sampai Melabu segala macam semuanya. Nah, mereka tuh satu komando, garis komando. Nah, gue tinggal sama Panglima Perangnya, yang menguasai, yang membawahi 16 Panglima wilayah.
itu waktu itu ada di Bukit Hitam. Terus kita kan tidur di situ dong. Nah, tidur di situ jangan berharap buat tidur di rumah, enggak. Plastik, bivak pakai atap plastik. Jadi pakai cari ranting gitu. Terus bawahnya ya udah apa aja yang bisa dijadiin plastik atau terpal gitu kan. Udah tidur di situ. Nah, malam kan itu nyamuk pasti banyak dong ya kan. Tepok. Akhirnya sama dia dibakarin obat nyamuk. Nah, pas tengah malam gue kebangun, gue lihat dia bangun ditepok-tepok, diganti lagi obat nyamuknya. Terus udah gitu makan kan nggak ada piring. Masa mau makan pakai piring? Tapi di situ makanannya waktu gue tinggal di hutan makannya enak-enak. Gulai, ayam segala macam sayur. Rupanya orang-orang kampung yang ke kebun itu ngasih makanan. Jadi ngututnya terus nggak ada sendok kan. Nah, gimana makan berkuah nggak ada sendok? Jadi daun pisang ditaruh itu kan ada tuh ini gedebong pisang itu dibikin sendok. Ini deh sih makan pakai ini. Romantis. Ya, yang menarik nih Des, menurut gue gitu ya. Sekarang katakanlah lu pas lagi nginep di posisi ya entah namanya pemberontak atau yang dianggap sebagai teroris atau apa. Kemudian lu stay di sana untuk beberapa hari. Kan sementara mungkin satu sisi kubu yang berlawanan gitu, aparat itu kan, waduh, dia aja bisa masuk ke sana. Lu istilahnya kalau begitu balik ke dunia nyata gitu, ketemu aparat lagi, suka ini nggak? Oh, lu ikutan ke sana ya gitu. Dia taunya setelah ditayang di TV. Jadi setelah tayang di TV, dari mana? Dia gitu kan. Terus udah gitu ya biasa. Tetapi kan gini, kita kan posisi kita sebagai jurnalis, profesional dong, ya kan. Nah, tapi bukan berarti gue jadi intelijen, enggak. Ketika ditanya sama separatis atau ditanya sama pemberontak atau sama siapapun yang jadi musuh pada saat itu ya kita tutup. Jadi lihat aja di gambar. Makanya gue gini, misalnya gue ketemu kelompok GAM atau OPM, misalnya di desa A, kecamatan A, terus RT A, RW A gitu kan. Tapi gue nggak pernah sebutin di mana lokasi. Kayak di sini nih, gue nggak sebutin nih, ini alamat lengkapnya. Sebutin aja biar ngetop nih studio Jagongan. Emang boleh sebutin? Iya, jadi kita nggak sebutin. Karena apa? Kalau kita sebutin lengkap, berarti gue ngasih informasi mereka ada di situ dong, iya kan? Nah, tapi gue cuma bilangin di kawasan yang dekat dengan stasiun Citayam atau di kawasan Sawangan, bisa dong. Ini kan luas, tinggal dicari sendiri. Jadi ada yang tidak bisa kita buka semuanya gitu, tapi orang bisa lihat dari gambar. Maksud gue mereka menghargai itu, istilah sebagai bagian dari kode etik lah gitu. Gue pernah diinterogasi, bilang kamu di mana? Dia bilang gitu. Dari mana? Kalau ban mobil itu ban habis pulang liputan itu udah banyak tanah-tanah. Oh, kamu dari mana nih? Pasti udah gitu kan? Mana sampai pernah digeledah segala macam dicari, nggak ada. Gue kadang-kadang kalau udah habis dari dalam itu kaset gue umpetin. Kalau nggak kamera diumpetin sampai udah itu baru bisa ditayangin. Itu tayang juga nggak kasih tahu dulu tuh kalau nggak tahu liputannya apa ini nih. Oh nggak boleh karena begitu dikasih tahu udah langsung tuh ke sana. Ntar tayang nih gitu nggak bisa juga gitu. Nah wartawan ini kan harus profesional ya. Ikut sama aparat, ikut juga sama pemberontak gitu, sama-sama gitu. Cuma memang gue harus jujur juga. Gue nggak bisa 50-50 kalau liputan konflik di Indonesia. Kenapa? Tahu lah. Berarti pakai gitu kan. Nah, jadi tapi porsi mereka kita kasih gitu. Jadi gue liputan juga sama separatis, sama pemberontak, sama teroris. Gue liputan juga sama aparat. Tapi kalau ditanya takutan mana? Ikutan lagi dikejar-kejar aparat apa dikejar-kejar sama ini sama ngejar pemberontak gitu. Contohnya misal di Aceh. Di Aceh itu gue waktu itu mau liputan sama aparat nih. Dia sweeping. Ngejar si panglima perang ini kan. Jadi tuh. Terus itu lewatin pematang sawah. Jadi ini Bukit Hitam tuh pematang sawah dulu. Itu jaraknya sekitar berapa? 200 meter lah. Itu gue 4 kali, karena kecil banget. Itu gue 4 kali masuk lumpur. Gubrak lagi itu ya. Terus jalan ikut sama mereka. Begitu bulan depannya, gue ikut tinggal sama GAM, sama panglima ini perang itu, Sakdau itu. Terus udah gitu pagi-pagi jam 5 dibangunin, bangun. Kenapa? Jadi dia tuh pakai ring 1, ring 2, ring 3 juga. Nah yang di bawah udah kontak tembak. Nah kita di atas ini waktu itu mau wawancara sama yang ditahan tuh, si Ferry sama Bang Esa Siregar sama 2 istri Angkatan Laut Angkatan Udara yang ditahan. Nah itu lewat pematang yang sawah itu gue bisa lari.
Lari nggak jatuh-jatuh. Tempatnya sama, lokasinya sama, berangkat sama waktu sama aparat, gue bisa 4 kali jatuh. Tapi sama waktu gue dikejar-kejar aparat, ikut sama GAM ini, lari gue, mereka lari, gue juga lari. Iya, karena pada saat itu kan ilmu meringankan tubuh lu gini kan, swing. Terus udah hanya begitu gue pikir gini, gue ngomong, ih kemarin kenapa gue bisa jatuh-jatuh ya? Tadi kenapa gue bisa lari gitu? Itu bisa lari, itu utang itu bisa naik ke gunung ya. Itu kan gimana ya? Itu ketika masuk gini, itu kan ranting-ranting begitu lihat gini udah baret-baret ya, baret-baret kecil biasa lah, gores-gores lah. Itu udah surut udah kayak nurut aja tuh di atas tuh jatuhin badan karena lebih takut gitu loh. Karena kita sama-sama ini kan, sama GAM-nya. Betul. Nah, dari pengalaman selain Gaza, Filipina, ya. Afghanistan, Yaman. Tuh. Afghanistan waktu yang konflik Afghanistan itu. Oh, ya. Itu yang siapa? Yang heboh itu? Bukan sama tuh Afghanistan sama Yaman sama jadi konflik di pemerintahan mereka sama juga. Terus di Myanmar ketika Rohingya, kasus Rohingya terus udah gitu dikuasai sama militer. Dan di Timor Leste juga. Terus udah gitu yang wawancara sama Alfredo. Alfredo kan yang pemberontak yang dibilangnya sama mereka kan pemberontak karena dia bawa 600 senjata dan 700 pasukan. Dia keluar dari barak gitu kan. Waktu pas konflik di Timor Leste. Udah berteman, dia bilang, "Oh, kamu bawa kabur ya gini dia bilang. Dia bilang give the false document and the nice hotel in Jakarta dia bilang. Tapi dia bilang mana buktinya gitu loh. Kan nggak ada. Kan kita bisa berteman. Bisa nyanyi-nyanyi, bisa karaoke, bisa dansa-dansa ya. Artinya ya bagaimana kedekatan. Jadi gini, kalau kita jadi wartawan, jangan terlalu dekat sama narasumber karena kita tidak bisa untuk bebas mengkritik segala. Tapi kalau gue sistemnya deket. Iya, tarik ulur lah gitu. Gitulah. Tapi maksudnya ketika kita ini ya all out, jadi orang dia percaya. Pernah percaya nggak? Jadi Mayor Alfredo itu komandan disersi dia komandan PM Angkatan Laut juga dia di komandan yang ketika disersinya waktu Timor Leste. Jadi datang situ kan tempat persembunyiannya dia di markasnya. Gue minta wawancara. Oh ya sudah wawancara. Terus gue bilang gini, bagaimana orang tahu Anda seorang komandan pemberontak, seorang mayor, tapi kalau pakai baju biasa, dia bilang gini. Terus maksudnya apa? Ganti baju. Gue bilang ganti baju. Dia bilang kan nggak semua tahu. Dia bilang, kamu baru kenal jadi wartawan, dia bilang baru kenal sama saya udah nyuruh-nyuruh dia bilang gitu. Wartawan sih aja nggak berani nyuruh saya. Terus gue bilang ini kan biar di layar bagus. Gue bilang kalau gue cuma wawancara kalau di layar nggak bagus gimana dia bilang gitu. Terus akhirnya dia pergi ganti baju. Terus dia bilang gitu. Kamu ya katanya satu-satunya orang yang bisa memerintah saya. Tapi akhirnya jadi teman, gitu kan. Jadi teman, udah gitu udah teman. Jadi orang bilang bahwa pemberontak, terus teroris segala macam itu kayak di OPM gitu kan, galak apa segala macam. Enggak, ternyata mereka juga kayak manusia biasa gitu kan. Ada lagunya tuh kan. Semua manusia juga ya. Oh iya. Bukan rocker juga manusia ya. Wartawan juga manusia. Oh, wartawan juga manusia. Iya, karena ya itulah dalam arti kenapa gitu istilahnya tetap dalam artian kan tidak semua orang gitu. Ya seperti tadi Desi bilang gitu, wartawan banyak. Ya. Tapi yang mau terlibat terjun langsung ke daerah itu kan nggak semua orang gitu mau. Misalkan yang normal gitu kan, ini ke sana liputan. Yang lain aja yang main tunjuk-tunjukkan. Lu aja gitu. Karena ya balik lagi tadi kalau gue udah kelewat nyandu soalnya. Ya karena justru mungkin kalau bahasa normalnya adrenalinnya itu yang bikin kangen gitu kan, begitu deg-degan kah gitu kan, begitu nanti ngumpet-ngumpet ya. Gue semakin dilarang, semakin besar tantangan, semakin dilarang, makin nekat. Jadi istilahnya ya lari pematang sawah gue bisa lari gitu kan. Iya. Nah istilahnya kan nggak balance gitu. Kalau dipikir-pikir ya nyawa sama beritanya tayang itu kan kayak sebenarnya kan nggak seimbang gitu kan. Tapi ada kepuasan. Kenapa ya? Kenapa misalnya gini sebagai wartawan, kenapa sih lu harus sampai ke hutan-hutan gitu? Nah kan orang itu maunya berita itu kan semua sebagai sumber informasi kan sama-sama balance ya. Jadi kalau kita emangnya kita TV PR, iya kan? Cuma satu kelompok aja. Jadi kita bikin tetap memberikan porsi yang sama, tetapi memang untuk 50-50 kalau harus jujur emang nggak bisa karena memang situasi dengan banyak
Ya Betul, keterbatasan. tapi paling tidak, ya istilahnya kalau mungkin yang di skup kecil nih, ya tidak hanya dari satu sisi lah menyampaikan, Iya. juga dari sisi yang berseberangan pun kita sampaikan bahwa ya mungkin ada pesan-pesan yang itu nggak sampai ke Iya, tapi memang pihak gini yang ya, satunya. nggak di Indonesia aja, liputan waktu kasus Marawi di Filipina, Hmm, itu kan, ada warga negara Indonesia yang yang di, terlibat ISIS kan. hmm, Nah, kemudian di sana juga wartawan di sana kan ini memberitakan, hmm, atau di sini juga gitu beritain itu. Jadi ketika misal 2 kelompok bersiteru nih, 2 hmm, kelompok, kita beritanya soal itu aja. Tapi kan ternyata di situ ada pengungsian. Kita hmm, bikin yang humanis balik yang tadi itu kan. ya, Kita cari yang humanis ya, itu sedikit banyak tuh akan mengurangi ininya juga tuh, ini pressure-nya, ya pressure tekanan. terhadap, politiknya itu sendiri atau misalnya konflik itu sendiri. Hmm, Jadi ketika misalnya semakin dibesar-besarkan, hmm, yang berita yang konflik ini makin besar oke, juga. Pernah tuh wartawan diusir waktu hmm, zaman kasus konflik, Tentena hmm, tahun 19 berapa itu lupa, 95 ya? hmm. Ya itu, jadi maksudnya, ketika ada di situ ya kita diusir semua, nggak boleh gitu loh. Karena apa, ya akhirnya mereda sendiri tuh, Iya, karena ketika pertikaian mungkin 2 agama, secara tidak langsung, message-nya adalah, gara-gara kalian nih rakyat menderita," gitu kali ya, gitu. tapi kan wartawan nggak boleh disalahin juga Oh dong. iya, Kita kan hanya memberitakan sesuai dengan fakta dan betul, peristiwa. Tapi betul. ketika berita itu diberitakan, Mhm, nah misalnya hari ini nih yang dibunuh kelompok A, mmm, besok di kelompok B. mhm, Jadi mati lagi kelompok A, iya, mati lagi kelompok B gitu bener, kan. Besok ini dibakar, ini mmm, besok lagi dibakar. Jadi ya ketika itu emang faktanya emang iya, dibakar gitu mhm, loh. Tapi ya wartawan kan ya mencari informasi gitu. betul, Nah, yang sakitnya mhm, penonton kita, masyarakat kita, itu kalau dikasih judul yang bagus-bagus mmm, atau berita yang bagus-bagus, misal peresmian kantor ini, mmm, peresmian pabrik ini, peresmian, mmm, program ini, itu penontonnya dikit. gunting pita Tapi gitu. bad news it good news. Oh, iya. Makin parah berita itu Mhm, banyak yang nonton, ada apa tuh gitu loh. mhm, Sama aja kalau dulu ada koran yang agak seksi-seksi mmm, judulnya tuh kan yang itu tuh, iya. itu offline-nya tinggi. Kalau yang Oh, formal-formal, nah nggak boleh tersingkap dikit tuh lutut. iya. Jadi sebenarnya memang itu salah siapa ya? Masyarakatnya apa? Coba kita tanya rumput yang bergoyang. Coba coba ceritain sama jagoan. Iya. Nah, ya maksudnya luar biasa banget sih ceritanya gitu, dalam arti bukan pengalaman pribadi Desi ini kan, ya nggak semua orang lah, balik lagi dari kacamata gue, Mmm, sudut pandang gue, nggak semua orang mau melakukan gitu ya, belum tentu, mhm, walaupun mungkin 2 atau 3 kali lipat kalau kita bicara materi ya. mhm. Tapi kan balik lagi gitu, seperti yang pertama kali Desi berangkat itu kan, ngapain ke sana orang tua ini? Emang gak ada yang cowok gitu kan istilahnya gitu. Nah, itu kan pertimbangan-pertimbangan yang mungkin, ya udahlah kecebur, ternyata enak juga ya gitu Iya, istilahnya, punya, tantangan atau cerita lain di balik itu gitu, di balik ya kita nggak ngungkapin masalah, rusaknya suatu daerah atau seberapa besar impact-nya untuk jadi misalkan kalau di Gaza ini banyak yang diekspos masalah kalau sekarang sih gue anak-anak. banyak panggilan hati liputannya. Hmm, Jadi misalnya gini, kayak, orang kan memang naik turun semuanya ya, hmm, tapi ketika bicara soal Gaza, itu gue udah mau dibayarin kantor, nggak hmm. dibayarin kantor, gue berangkat. Oh, Nah, cuma kan kemarin udah sampai tembus 3 kali tuh ya, hmm, ternyata nggak keluar juga visanya, nggak hmm, ini juga, nggak bisa masuk. Ini yang kemarin, sekarang ini kan lagi pada ngumpul nih, hmm, semua semua, tim kemanusiaan dunia, berkumpul di Kairo. Mereka udah ditangkap-tangkepin di hmm, bandara, disuruh balik lagi, dideportasi, tapi datang lagi, ada yang lewat hmm, darat, lewat laut semuanya, untuk menembus blokade Gaza. Tapi karena kemarin itu kita lihat, wah ini peluangnya masih 50-50, ya nggak berangkat. Tapi kalau gue dibilang itu, "Lu berangkat aja," berangkat, ada hmm. celah kalau berangkat, berangkat. Iya, karena Jadi udah panggilan hati, hmm, mau duit dari mana entar, iya, yang penting berangkat aja dulu. iya, Toh karena juga di sana juga nggak tinggal di hotel, nggak betul. ngabisin makan, makan Hmm, juga makan kalau kita pergi sama tim kemanusiaan itu ya, jangan berbicara bahwa kita tidur di hotel yang hmm. mewah, makan enak, kagak. Bawa Iya, dari sini tuh bawa kayak bawa rendang, hmm, bawa apa tempe, Abon, krecek-tempe, abon, itu tuh pakai banget mie banget, itu aja. mie instan Ya lah paling nggak tuh. sama sambel udah, sambel saset kan banyak Iya. sekarang sambel terasi saset tuh. Itu aja udah yang penting ada sambel, terus udah gitu beras, sampai bawa Heeh, beras. Kemarin itu kita sama ini, sama tim kemanusiaan yang dari Indonesia berlima heeh, nih, berlima.
cowok semua, gue cewek sendiri. Yang semuanya tim kemanusiaan semua nih, tim sukarelawan, gue wartawan sendiri. Ya udah, mereka pada bawa rendang, guling ini segala macam. Gue cuma bawa tempe orek-orek itu kan. Ikan teri itu aja udah makan. Luar biasa. Tapi dari pengalaman itu sekarang Desi ini apa? Udah berarti hanya dengar-dengar katanya jadi trainer, tim pelatihan untuk kaderisasi lah gitu. Iya sih, memang kan sekarang gue di Media Academy Metro TV juga. Sudah pensiun sebenarnya kemarin 31 Cuma Desember. dikaryakan. Tapi kalau misalnya liputan yang gede-gede ya gue masih mau turun. Karena gue udah bilang, pokoknya gue kalau Gaza sampai terakhir 31 itu terakhir itu Desember gue masih ke Afghanistan. Jadi masih ke Afghanistan, masih ke Afrika, masih inilah. Kalau teknikal mungkin. Kalau orang lapangan jangan suruh tidur di kantor. Jadi begini gemuk. Aduh, luar biasa Des. Aduh, ini kalau ngobrol terus kayaknya besok nih air putih, kopi nambah terus. Iya, gue minum nggak? Silakan. Tadi nih. Iya, batuk-batuk ntar. Nah, Sobat Jagongan. Nah, Sobat Jagongan bisa ini sendiri deh. Berpikir gimana bahwa sebetulnya profesi jurnalis, wartawan khususnya Desi ini yang khusus lebih banyak di medan perang atau daerah konflik itu ternyata ya begitulah tantangannya gitu ya. Nggak hanya bisa meliput, tidak hanya sekedar meliput semua mungkin orang bisa lah, anak kecil juga sekarang pakai handphone bisa lah meliput gitu. Tapi esensinya kenal dengan bagaimana pendekatan dengan kubu yang berseberangan. Terus diisi dong, tetap diisi juga. Misal mau berangkat kemana, gue pelajarin dulu nih apa yang terjadi, konfliknya apa. Terus gue punya link nggak di situ. Nah, terus ketika masuk daerah situ, nanti kalau ada apa-apa gue kemana menyelamatkan diri nih. Mau di Indonesia, mau di mana-mana gitu juga sama. Jadi kita mesti dulu jauh-jauh nih OPM. Wawancara ke gunung ke atas kan. Terus udah gitu ntar kalau ada apa-apa gue ditangkap, mereka dikejar-kejar aparat. Tapi jangan sampai gara-gara kita mau dapat berita bagus, narasumber kita kena, jangan. Jadi kita nyamar juga. Jadi wartawan itu nggak perlu juga menunjukkan diri selalu wartawan gitu. Jadi nyamar, jadi orang kampung, jadi ini kamera dibungkus segala macam semuanya. Ya buat dapetin semua informasi itu. Betul. Nah itu ya waktu gue wawancara sama OPM, dipikir orang OPM ini kan karena tentara mati, wah polisi mati, penyerangan segala macam. Itu mereka orang-orang tua itu bikin panah itu dia pakai keringet ya. Semakin lama semakin tua yang ngerjain, semakin beracun itu panahnya. Jadi kalau udah masuk itu orang jarang itu. Nah mereka pikir itu orangnya gimana ya, kan namanya pemberontak itu orang mikirnya wah jahat banget. Enggak juga. Jadi malam-malam itu mereka ya sama-sama, terus udah gitu doa bareng gitu kan. Ya baca Alkitab segala macam semuanya. Kalau di sana kan mayoritas Kristen. Dan kita duduk. Dia bilang, "Anak," dia bilang, "kami tidak makan nasi, tapi kami tahu anak mau datang, kami belikan beras," dia bilang gitu. Nah, jadi anak silakan makan. Dia bilang, "Anak tidak bisa makan papeda toh," katanya dia bilang gitu. Nah, udah selesai wawancara, udah tinggal sama mereka 3 hari. Begitu mau pulang, Anak terima kasih sudah datang. Oh ya, iya Bapak, terima kasih Bapak. Ini kepala suku nih, Jenderal Stodius Magayogi, pangkatnya jenderal di sini gitu. Terus anak ini buat anak, dikasih gosip ini kain. Oleh-oleh. Iya kain. Cendera mata. Apaan ini? Dia bilang gitu. Gue bilang apa ini? Nanti saja dibuka. Gue penasaran kan, gue buka. Butiran emas. Terus butiran emas gue bilang, oh Bapak, Ibu terima kasih, kami tidak boleh terima ini. Dia bilang gitu kan. Tidak, anak kesini pakai ongkos toh, katanya dia bilang gitu. Bapak tidak terima kasih Bapak Jenderal, terima kasih Bapak Jenderal. Balikin. Terus ibunya masuk ke dalam lagi, dia keluar. Dia kasih tuh itu uang 100 ribuan 2 kepok baru-baru. Gue mikir ini orang di hutan, di atas gunung. Kok bisa ada uang 200 ratusan ribu yang 1 gepok yang baru-baru, yang kayak baru kita keluar dari kita di kota aja susah dapetin uang baru-baru kan? Itu ATM-nya di sebelah mana gitu di atas gunung. Berarti ini kan ada sesuatu gitu kan. Gue bilang, Bapak, saya tidak boleh terima duit, dia bilang itu. Dia bilang sampai akhirnya nggak boleh pulang. Kalau anak tidak terima dari kami, dia bilang kamu tidak boleh pulang. Gue balikin, tapi dengan cara yang sopan kita balikan kan. Terus tapi mikir ini dari mana mereka dapat? Kalau emas memang banyak tambang emas ya kan. Jadi anak mau minta apa? Terus gue tunjuk, saya mau kalung Bapak gitu. Kalungnya itu kan dari gigi taring babi sama gigi marmut tuh yang kecil-kecil disusun-susun itu. Kalau orang kata, ini anak gitu ya. Tidak berani saya punya Bapak Jenderal. Dia bilang kalau mungkin Ibu punya, dia bilang gitu kan. Karena kalau nggak pulang nggak bisa pulang kan.
Akhirnya dibikinin dari gigi marmut. Dibikinin tuh kalung sebentar. Dibilang gitu, ini apa gigi marmut? Dari mana? Oh banyak marmut di sini, dia bilang. Ya itu yang kenang-kenangan dari mereka. Jadi mereka juga bangga gitu loh. Padahal ke sana ke atas itu, gue telepon, Bapak mau dibawakan apa? Cuma minta itu gula apa yang gula pasir, itu, gula putih, gula yang aren. buat yang diabetes loh, yang gula yang buat diabetes. Gula obat itu. Ya, gula obat itulah pokoknya. Bahwa itu sama itu terus dia kok gue kan live pakai handphone satelit. Dia bilang, "Anak, Bapak bayar itu handphone," katanya. "Kok bisa di sini ada signal?" Dia bilang gitu kan. "Tidak boleh Bapak, tapi Bapak kalau nanti bawa ke Jakarta nanti saya banyak itu yang belikan." Gitu. Terus akhirnya udah. Nah, ada satu lagi rahasia nih. Rata-rata ketika gue tinggal di gunung, baik itu sama OPM, mau sama GAM itu, mereka kayak di GAM di Aceh, itu tuh udah kayak debus. Jadi dia main berarti, tangan itu nggak tembus, nggak apa-apa. Main pistol main tembak itu nggak tembus. Nah kalau di Papua itu aneh. Jadi itu kan gue turun dari pesawat, terus udah gitu jalan ketemu orang, itu kan lewat danau dulu kan, lewat danau, terus diambil ini batu pinggir-pinggir itu kan banyak ilalang tuh begini. Kita di sebelahnya nggak dengar. Terus udah gitu pas sampai di atas udah dibilang disambut kan sama mereka habis naik gunung atas kan. Kok mereka bisa tahu? Kan kita nggak ada signal di atas. Tadi kan sudah lihat kata yang kayak bawa kita itu. Kenapa? Itu dia ambil ini gitu. Terus udah gitu pakai ini doang asap itu. Terus ada lagi yang menarik. Selesai wawancara sama OPM, tinggal sama OPM di atas gunung, kami turun ke bawah. Terus dia bilang gini, ditelepon kan, dia bilang. Jadi kami turun, kayaknya Bapak Jenderal turun juga, cari signal dia kan. Dia bilang, anak posisi di mana? Katanya. Saya sudah di pesawat Bapak, saya terima kasih, saya sudah mau pulang. Dia bilang gitu. Anak kami minta maaf. Dia bilang, kenapa? Sebentar lagi hujan. Dia bilang, tidak Bapak, ini baling-baling sudah menyala. Kan itu pesawat, pesawatnya kan pesawat kecil kan. Jadi pilotnya begini, oke, safety belt dipasang gitu kan. Cuma pakai korden gitu doang. Pakai earbud gitu. Iya. Terus udah gitu dia bilang, tidak Nak, ini sebentar lagi hujan. Tidak Bapak, benar. Begitu gua ini, maaf ya Nak ya. Pilotnya bilang ini, oke, minta maaf karena cuaca buruk, turun. Nah nggak lama turun, 10 menit kemudian dia telepon lagi. Anak perlu cepat kah? Bapak, saya minta maaf Bapak. Ini saya bawa kaset. Nanti kalau saya ketangkap, ini tidak bisa tayang. Sia-sia saya berangkat, dia bilang. Jadi anak harus berangkat, iya. Sebentar ya, dia bilang gitu. Bapak berhentikan hujan, dia bilang. Ih beneran demi Allah ini. Bapak berhentikan hujan. Terima kasih Bapak Jenderal. Tapi gua antara percaya nggak percaya. Benar. Sebentar lagi, udah. Tiba-tiba disuruh naik. Cuaca bagus. Udah naik lagi terus ditelepon. Anak, sudah saya tiup itu hujan. Tidak ada lagi hujan. Tapi nanti anak begitu mau mendarat, dia bilang nanti akan hujan sampai pagi. Tidak apa-apa, nggak apa-apa Pak. Mau 2 hari 2 malam Bapak Jenderal nggak apa-apa. Yang penting saya sudah sampai di situ. Jadi bisa gue kirim kan. Udah bener. Nah pas sampai di mendarat juga, dan itu memang hujan sampai pagi. Terus gue penasaran, kok bisa ini Bapak Jenderal? Gue telepon, Bapak Jenderal, dia bilang terima kasih saya sudah sampai. Tapi kok saya tanya-tanya Bapak kok bisa memberhentikan hujan, Bapak bisa mindahin hujan, gimana ceritanya? Ya kami orang gunung, dia bilang. Jangankan itu, aparat aja, pimpinan aparat kalau mau naik heli, mau kemana-mana, minta tolong saya, katanya. Dia bilang gitu. Dalam hati gini, hah kok bisa gitu? Jadi Bapak dikasih apa? Saya dikasih pulsa. Jadi kuncinya justru di pulsa ya? Gak bisa bilang ya. Kalau bilang gitu udah ngomong gimana dong. Jadi banyak cerita-cerita yang maksudnya kayak orang kan ini kan nggak ini sebenarnya nggak tahu gitu loh, tapi memang itu gitu. Tapi kalau ditayangin di TV gue yang TV News itu ya nggak mungkin lah gue tayangin gituan kan. Tapi memang benar setelah mengalami kejadian itu benar. Gitu. Oke, Des. Wah, ini kita terhalang sama waktu nih. Sama saya. Bentar lagi azan maghrib. Oh iya, benar. Kita nanti ada sounding. Oke. Nah, Sobat Jagongan, bukannya kita mau stop karena apa, tapi waktu juga yang memisahkan nih. Dalam arti pengalamannya Desi ini semoga bisa jadi pelajaran ya buat Sobat Jagongan yang mungkin baru mau mulai atau lagi mau mulai sama profesinya Desi di jurnalis atau wartawan. Nah,
Ini semua jadi masukan, Des. Terima kasih banyak udah mau datang ke Tapi kalau nggak kuat studio mental sharing. jangan coba-coba, Wah, justru karena harus mati. mental. Mentalnya harus Mental, dikuatin gitu. lillahi ta'ala Tapi itu. Oke, Desi, terima kasih Sama-sama, terima banyak kasih untuk juga. waktunya, untuk kesempatannya dan berbagi cerita serta pengalamannya. Makasih juga loh diundang. Ya, semoga bisa menjadi inspirasi, paling tidak informasi lah, berbagi cerita kita dengan Sobat Jagongan yang nonton tayangan ini. Iya. Oke, terima kasih semuanya Sobat Jagongan. Sampai ketemu lagi. Sekian dulu dari gue sama Desi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.